Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Harga cabai hingga ayam potong di Kota Semarang mengalami kenaikan. Demi bertahan hidup, warga miskin di Cilacap terpaksa mengais sisa padi di sawah yang dipanen. Ratusan orang antri bikin SKCK di Polres Klaten. Ratusan orang mengantri untuk membuat SKCK di Polres Klaten. Warga membuat SKCK karena jadi salah satu syarat pemberkasan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ratusan pemohon surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK Kamis siang memenuhi kantor Polres Klaten. Dibanding hari biasa, antrean pemohon SKCK hanya 50 orang per hari, namun kini melonjak lebih dari 300 orang. SKCK ini menjadi syarat pemberkasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK paruh waktu di wilayah Kabupaten Klaten. Salah seorang warga mengaku dirinya sudah mengantre sejak 4,5 jam untuk mendapatkan SKCK. Lonjakan pengurusan SKCK terjadi mulai hari Kamis lalu dan diprediksi akan sampai tanggal 15 September. Keperluan saya ke sini untuk pembuatan SKCK untuk pemberkasan P3K paruh waktu. Datang dari mana? Datang jam berapa? Saya datang dari Cawas jam 7. Terus Antri banyak banget lah, sekarang kan 3.000 lebih. Ini baru selesai jam 11.30. Yang kemudian akan melaksanakan proses pemberkasan, mendatangi pelayanan SKCK di Polres Klaten, dan memang jumlahnya ini nanti kurang lebih secara data yang sudah kita dapatkan kurang lebih ada kurang lebih 3.130 pemohon ya, yang nanti mereka memang berkesempatan untuk melengkapi berkas itu sampai dengan tanggal 15 ya. Sehingga memang wajar sehingga hari ini kita berada di tanggal 11, masyarakat berkeinginan untuk segera melengkapi berkasnya tadi ya. Untuk itu kami mohon maaf untuk pelayanan memang terjadi lonjakan yang datang ya dari hari-hari normal biasanya ya. Mengantisipasi lonjakan permohonan SKCK, petugas pelayanan di Polres ditambah dari biasanya 5 personil per hari kini menjadi 15 sampai 20 personil. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Untuk mencukupi kebutuhan makanan bergizi gratis atau MBG, pemerintah Kota Tegal terus menambah jumlah dapur sentra pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Saat ini terdapat 3 SPPG yang telah beroperasi. Dapur SPPG Margadana 2 di Kota Tegal sudah mulai beroperasi. Dapur ini merupakan SPPG tambahan untuk menyiapkan menu makanan bergizi gratis ke sejumlah sekolah. Dapur yang baru mulai sejak 3 hari lalu nantinya akan menyuplai ke 14 sekolah, mulai dari taman kanak-kanak hingga tingkat SMA. Total di Kota Tegal telah memiliki 3 SPPG. Rencananya pemerintah Kota Tegal akan terus menambah jumlah SPPG untuk mendukung program MBG. Ini ada kurang lebih 14 sekolah. Dari TK ada 2, SD ada 7, MI ada 2, Sangamia 1, Alia 1, dan SMP Purnama 1. Berarti semargadana ya? Margadana semua. Sekitar jarak terjauh 3 kilo ya. Jarak terjauh kurang lebih 3 kilo dari SPPG Margadana 2. Sementara untuk mencegah terjadinya kasus keracunan pada siswa usai mengkonsumsi MBG, pihak mitra SPPG diminta untuk selalu menjaga kebersihan dapur serta menyediakan sanitasi yang memadai. Antisipasi kita untuk mengatasi keracunan tersebut tentunya kita selalu menjaga kehigienisan dapur, Pak. Kehigienisan dapur, kedua juga kita melakukan sanitasi, kita memberikan arahan kepada relawan-relawan supaya kedepannya mereka lebih hati-hati terhadap makanan yang akan diberikan kepada siswa. Ada semacam tester nggak Mas sebelum didistribusikan? Oke, nah, setiap hari kita diwajibkan untuk menyimpan 2 box, Pak. Tujuannya untuk apa?
untuk mengetes 2 hari ke depan apakah nantinya bakal ada keracunan bagi siswa-siswa atau tidak. Nantinya tes tersebut akan kita. Dan untuk mengantisipasi makanan tidak cepat basi, mitra diminta untuk memilih menu yang tahan lama serta memperhatikan saat proses pengemasan makanan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Tak jauh berbeda, Salatiga juga baru meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 4 dapur SPPG. Kini 13.000 siswa bisa menikmati makanan bergizi gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kota Salatiga bertambah. Kini totalnya ada 4 SPPG. Tempat mempersiapkan makanan bergizi gratis ini baru dibangun di Ledok, Kecamatan Argomulyo. SPPG ini melayani 22 sekolah yang ada di Argomulyo dengan total 3.953 siswa. Meski cukup banyak, pengelola SPPG Ledok memastikan bisa memenuhi semua kebutuhan. Pihaknya juga memperkerjakan warga lokal termasuk mengambil kebutuhan pangan di sekitar wilayah Salatiga dan Kabupaten Semarang. Tenaga kerja kalau sementara yang ini kita cukup, tapi mungkin untuk chefnya kita memang tetap harus menambah, tapi kita udah ada. Jadi chefnya di dapur kita ada 4 chef. Bahan baku dari sekitar sini aja Mas, dari lokal-lokal aja. Berarti ini juga kerjasama untuk memanfaatkan dan UMKM dan petani. Ya benar, terutama petani. Kalau sayur di Kopeng ya UMKM kayak tempe ada di sekitar, telur, ayam juga gitu. Mitranya Ibu sampai berapa Bu UMKM dan penyedia bahan baku ini? Mitra sekitar 5 atau 6. 6. Mungkin bisa lebih karena kalau buah kita ambil sendiri bukan diantar. Karena kan tiap hari berbeda nggih. Maksudnya kadang kita pesennya di tempat A, ternyata kita datangi tempat A itu jelek, berarti kita harus ganti gitu nggih ya. Meski sudah ada 4 SPPG, pemerintah Kota Salatiga menargetkan 17 SPPG yang harus dibangun. Mereka optimis 21 SPPG sudah bisa beroperasi pada 2026 walau banyak kendala yang harus dihadapi. Targetnya 21 titik. Ini baru terrealisasi 4 Pak ya. Terus itu maksimal hingga tahun berapa Pak? Bisa total bisa terselesaikan? Target 2026 ini harus kita selesaikan. Itu apa sih Pak kendala hingga sekarang belum bisa semuanya segera terbentuk Pak? Ya banyak sekali sih kendalanya ya, dari mulai terutama kan penyediaan lahan, bangunan dan sebagainya yang memang perlu cukup biaya, SDM juga, tapi rata-rata tentunya lokasi dan bangunan. Pak, kalau dari 4 itu sudah berapa ribu siswa sudah mendapatkan program MBG Pak? Ya rata-rata kan 3.000 lah ya, mungkin sekitar 12.000 sampai 15.000 sudah terdapat. Pak. Karena sebetulnya 21 titik yang ditargetkan itu sudah penuh, ya artinya sudah ya memang ada yang sudah terverifikasi, ada yang belum. Itu tapi akan kita telusuri bahwa 21 itu harus sudah mulai running. Dengan perkiraan 1 SPPG bisa melayani 3.000 hingga 4.000 siswa penerima MBG, maka hadirnya 4 SPPG ini baru bisa menjangkau 13.000 siswa penerima MBG. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Tak hanya terima jadi, siswa di Salatiga juga bisa mengajukan menu untuk makan bergizi gratis. Namun sifatnya tidak wajib dipenuhi karena harus dapat persetujuan Badan Gizi Nasional. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Salatiga sibuk menyiapkan menu makanan bergizi gratis. Tak hanya soal menyajikan makanan yang bergizi, tetapi juga yang sesuai dengan selera siswa. Soalnya, siswa sekolah di Salatiga tak hanya dapat layanan MBG saja, tetapi bisa dikatakan MBG Plus. Soalnya, mereka bisa mengajukan menu makanan yang ingin mereka santap. Ya, tujuannya untuk menyesuaikan selera siswa sehingga bernafsu saat menyantap menu MBG. Namun perlu diingat, jika sifatnya itu mengajukan menu makanan, jadi belum tentu dipenuhi juga. Bisa request, kalau milih enggak, tapi namanya request kan
tidak harus selalu dipenuhi. Itu suatu asupan aja untuk SPPG mempertimbangkan, ya kan? Ya. Punya berkaitan dengan menu hari ini, Ribun Pak. Saya kira menunya cukup bagus, sumber protein, ya, sumber sayuran juga, buah ada, ya. Ya, kalau susu kan tidak tiap hari, ya nanti. Ya. Artinya untuk selanjutnya dapur harus bisa menyiapkan makanan seperti standar ini. Ya, betul. Siapkan ini minimal kan 4 sehat 5 sempurna ya, plus susu. Artinya menu seimbang lah ya, menu seimbang. Ada sumber protein, karbohidrat, ada sumber vitamin berupa sayur dan susu. Itu kita harapkan dengan komposisi seperti ini, insya Allah anak-anak kalau teratur makan setiap hari ya akan tumbuh dengan sehat. Kira-kira itu. Pak, siswa memilih itu biar nggak bosan atau? Ya macam-macam, ada yang nggak bosan, ada yang selera kan gitu. Nah, kayak tadi saya tanya ini, oh enak kan makan enak, cuma suka jajan, Mbak suka apa jajannya cilok, berarti kan mereka senang cilok tuh. Meski tetap jajan seperti yang dikatakan Wali Kota Salatiga, siswa tetap semangat loh menghabiskan menu MBG mereka. Lihat aja tuh, mentang-mentang menu makanannya ayam katsu. Senang. Lebih senang dapat MBG ini ya? Kalau bekal jajan? Iya. Kalau bekal dari orang tua atau sangunya berubah nggak setelah dapat MBG? Enggak. Dulu berapa, sekarang berapa? Tetap? Iya tetap. Berapa dek? 5.000. Jajan di luar sama MBG enak mana? MBG. MBG ya? Ada buahnya juga ya, Dek? Iya. Apa itu, Dek? Anggur. Kalau dibandingkan nggak dapat MBG, itu uangnya nggak? Jajannya tetap nggak? Uang dari saku dari rumah? Atau sudah dikurangi nggak sama? Dikurangi. Dikurangi? Dulu berapa, sekarang berapa dek? Dulu 10.000. Sekarang? Sekarang 8.000. Ya, uang jajan berkurang asal menu makanannya enak bukan soal. Dalam mengawasi dan menjaga kualitas MBG, peran sekolah juga penting. Kami selalu memantau sebelum dibagikan kepada anak-anak. Kami lihat dulu apa isinya, dan apabila ada kekurangan kami langsung menyampaikan ke ketua SPPG-nya. Ya. Sejak awal September sudah ada 4 SPPG yang beroperasi di Salatiga. Dengan melayani 13.000 siswa tentu bukan hal yang mudah. Namun jika ada masukan soal menu tertentu, ini menjadi gambaran soal selera siswa tanpa mengenyampingkan kualitas gizinya. Yulianto melaporkan dari Salatiga.